Halo teman-temanku, bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa kita akan cek energi dia hari ini. Oke, kita akan lihat bagaimana perasaannya, bagaimana hubungan kamu dengan dia saat ini ya. Kita akan bahas dan tentang kamu juga. Tapi ingat ya teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, fokus kartu ini. Bayangkan dia, orang yang kamu pikirkan, bagaimana keadaan dia saat ini. Oke, dan ini ada di banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, ya. Di sini ada seduction, ada hubungan segitiga, ada treaty party di sini, ada attraction, ada ya intinya ada suatu godaan, temptation. Nah, jadi di antara kamu dengan seseorang di sini, di mana kamu yang sudah punya hubungan, ya. Dan di sini aku juga melihat ada wedding, mungkin saja kamu sudah menikah, tapi terjadilah sebuah godaan, sebuah goncangan juga ya dalam hubungan rumah tangga kamu. Hadirnya orang ketiga, dirty party, ya. Awalnya sih kamu nggak percaya karena kamu terlalu percaya sama pasanganmu, ya. Sehingga kamu membiarkan apapun yang kamu dengar dari orang-orang lain ya, omongan-omongan yang gimana gitu ya, kamu abaikan. Tapi ternyata mungkin saja kamu akhirnya mengetahui hubungan dia ya dengan seseorang yang mungkin membuat kamu kaget di sini. Ternyata benar gitu loh. Kamu sudah membuktikannya sendiri. Ya, dan itu membuat kamu shock atau membuat kamu kayak ngerasa sulit untuk mempercayai gitu loh. Nah, tapi pada akhirnya aku melihat ada hubungan ini yang memang sudah berakhir. Ya, ada dead. The relationship is over. Ya, arti kata kamu benar-benar kayak menguatkan hati kamu untuk meninggalkan karena kamu nggak bisa. Kalau udah terjadi perselingkuhan gitu ya, kalau udah terjadi pengkhianatan di sini ya, aku sudah tidak bisa menerima lagi gitu loh. Dan karena kamu juga punya prinsip dalam hubungan ini. Karena aku juga tidak mau disakiti, apalagi mungkin kamu laki-laki. Kalau laki-laki kan biasanya dia punya harga diri yang cukup wah gitu ya. Dia nggak suka pasangannya mengkhianati dia, membohongi dia gitu ya. Karena laki-laki ini punya sifat ego yang cukup luar biasa sehingga membuat dia tidak mau disakiti gitu loh. Nah, jika kamu perempuan, nah juga seperti itu ya sebenarnya sebagian dari kamu ya. Ada yang tidak ingin, aku tidak ingin lagi. Kalau udah hadir orang ketiga, stop, aku tidak mau lagi gitu loh. Sekarang aku pengen mengakhiri semuanya dan aku no second chance, aku tidak ingin ada kesempatan kedua lagi di sini. Ya, sekarang mungkin kamu lebih fokus kepada pertumbuhan hidup kamu coba untuk transformasi ya, kamu berusaha untuk merubah diri kamu ya, dari hubungan yang memang sudah tidak jelas ini, kamu mencari kedamaian, ya. Nah jadi, sebenarnya di sini kartu dead ini juga ada satu hal yang baru yang akan segera kamu lalui lagi gitu loh, ya. Nah kita lihat dulu tentang dia, tentang seseorang ini, oke. Seseorang ini memang sudah membohongi kamu, hiding true feeling. Ternyata dia sudah cukup lama ya membohongi kamu. Seseorang ini saat ini mungkin saja dia terlihat bahagia. Bahagia dengan seseorang, ya mungkin orang ketiga. Nah, namun sebenarnya ini ada topeng. Dia itu sebenarnya tidak bahagia, ya. Dia, seolah kayak apa ya, eee, dia seperti menggunakan topeng, dia ingin orang-orang itu taunya dia bahagia, karena dia kan sudah berbuat salah di sini. Dia sudah meninggalkan kamu. Jadi dia akan menunjukkan kepada orang-orang kalau dia itu bahagia, tapi sebenarnya ya, dia menyembunyikan sesuatu dari kamu atau dari orang-orang semua, ya. Dia menunjukkan kebahagiaannya, tapi ternyata dia tidak bahagia. Oke? Ini aku rasakan. Seseorang ini seperti ya mungkin tidak bahagia. Awalnya aja sih mungkin bahagia gitu ya.
Karena cinta yang penuh dengan godaan, penuh dengan, hawa nafsu, penuh dengan apa ya, eee, jadi itu tidak akan lama, karena dia hanya butuh kesenangan sesaat di sini, begitu, ya. Nah, aku juga melihat di sini ada the chaser, fear of abandonment gitu ya, chasing codependencies. Dan seseorang ini ternyata udah ditinggalkan oleh pasangannya, dia sendiri. Mungkin saja dia sekarang sudah punya anak gitu loh, hidupnya sendiri juga di sini. Dia mandiri banget memang ya, karena untuk kembali ke kamu kayaknya nggak mungkin. Aku dulu sudah mencapakan kamu, aku dulu sudah menyanyiakan kamu. Nah sekarang, ya mungkin kalau aku kembali ke kamu, nah itu juga suatu pertanyaan ya, itu juga akan membuat dia ditertawakan begitu. Makanya di sini dia mencoba untuk menjadi seseorang yang, single, dia harus kuat gitu loh, karena memang itu karena kesalahannya dia juga. Dia berusaha untuk membahagiakan keluarganya di sini, itu dia, oke. Dia memang seolah-olah menunjukkan kebahagiaannya, padahal mungkin dia juga sendiri. Ya mungkin dia menghidupi anaknya, dia menjadi kepala keluarga di sini gitu ya. Jika dia perempuan ya mungkin dia menjadi tulang punggung dari keluarganya gitu loh. Tapi dia berusaha untuk menunjukkan kepada semua orang kalau dia itu happy saat ini, walaupun tanpa siapapun. Itu dia, ya. Nah, di sini ada wedding ring. Dia seperti masih menginginkan pernikahan dengan kamu. Dia berharap ya kamu akan bisa memberikan kesempatan kepada dia. Dia berharap kamu mungkin akan bisa memaafkan dia juga. Ya, kesempatan kedua itu yang begitu diharapkan dia di sini. Menikah bersama kamu. Ada teddy bear. Dia ingin untuk ketemu dengan kamu, want to date. Dia ingin menentukan ya. Arti kata dia seperti blooming romance. Dia masih merasakan ya aura-aura dia itu kayak bisa bahagia bersama kamu gitu. Ini ada flirting juga seperti dia memang selalu tergoda oleh kamu dan dia selalu, terpesona ya oleh kamu ya, dari energi dia hari ini ya. Dia begitu sangat menginginkan kamu, ada yang ingin ketemu ya, dan dia juga, kayak menunjukkan kalau aku itu bahagia kok tanpa siapapun gitu ya. Oke, kita akan coba lihat di sini apalagi yang akan terbaca tentang perasaan terdalamnya dia. Perasaan terdalamnya dia. Oke. Do you think about me too? Nah, dia juga bertanya, apakah kamu memikirkan aku juga? Karena dia memikirkan kamu di sini, sangat memikirkan kamu, ya. Mungkin saja sedia terpisah, dia sadar kalau dia salah. Ternyata kamu itu orang yang tidak pantas untuk diabaikan. Kamu itu orang yang tidak pantas untuk disakiti. Karena kamu luar biasa gitu ya. Kamu orang yang begitu luar biasa. Nah, apalagi di sini dia mengatakan ya, "You are so beautiful, why do you need me?" Ya, kamu begitu sangat cantik ya, eee, dan mungkin dia begitu sangat membutuhkan kamu di sini. Kalau kita balik dari pertanyaan ini ya gitu ya. Eee, dan dia kayak benar-benar mencari sosok seperti kamu itu kayak sulit gitu loh. Hanya kamu yang mungkin satu-satunya yang bisa memahami dia, yang terkoneksi secara, batin dan ada ketulusan di sana, ya. Di sini ada angka 6, ada I just want space. Aku hanya butuh ruang di hatimu gitu loh. Dia butuh ruang untuk dia masuk ke dalam hatimu. Apakah masih ada ruang itu untukku gitu. Itu yang dia inginkan di sini. Oke. I think we saw the other people. Aku memikirkan kita seharusnya bisa melihat orang lain. Ya, mungkin ada ya orang-orang yang menjadi motivasi bagi dia atau inspirasi bagi dia. Ada orang mungkin temannya juga pernah terpisah dengan pasangannya, lalu kembali dan kawannya itu dimaafkan mungkin ya, dan dia mungkin berharap seperti itu juga, dia dimaafkan, ya, dia itu kayak gimana ya, berharap banget gitu loh, oke. You make my heart full. Kamu membuat hati aku begitu penuh gitu ya, dengan cinta, dengan sayang, karena kamu itu adalah orang yang begitu spesial, orang yang begitu istimewa bagi aku. Aku sih terlalu bodoh menyanyiakan kamu, aku terlalu naif gitu ya. Nah itu yang membuat dia kayak ngerasa, ya namanya penyesalan ya, ya Rata bilang sendiri gitu ya. Tapi di sini dia mencoba untuk menjadi kuat sih ya. Dia mencoba untuk menjadi seseorang yang benar-benar kayak,
dibutuhkan oleh keluarganya. Oke, I hope you wait for me. Aku berharap kamu menanti aku. Ya, mungkinkah di sini ada beberapa dari kamu yang lagi proses penyembuhan, dia berharap kamu bisa menunggu dia setelah dia benar-benar udah bertransformasi gitu. Udah sembuh dari semua kesedihan, kekecewaan dan lain sebagainya. Oke. Think before you act. Memikirkan sebelum bertindak ya. Jadi seseorang ini sebenarnya sudah berpikir sebelum bertindak ya. Dia intinya apa ya? Udah memikirkan bahwasanya kamu itu adalah yang terbaik bagi dia dan dia akan benar-benar datang untuk menjalin satu hubungan lagi dengan kamu. Itu keinginannya dia di sini. Oke, sangat begitu menginginkan. Kita akan coba lihat ya dari kartu tarot ya, seperti apakah yang terbaca. Oke, seperti apakah yang akan terbaca. Emang seseorang ini mencoba untuk menyembunyikan ya semua kesedihannya dia. Dia memang terlihat kuat, tapi sebenarnya dia rapuh gitu loh, rapuh tanpa kamu. Oke, ya. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Aries, Leo, Sagi. Ini juga gambaran ada Five of Wands ya. Ada konflik di antara kamu itu yang benar-benar kayak sulit ya untuk dimaafkan. Sementara mungkin kamu udah memaafkan sih ya, tapi rasa itu kayak belum hilang. Masih ada trauma yang kamu rasakan di sini. Itu yang buat kamu ngerasa sulit memberikan kesempatan kepada dia. Konflik ini terus berkepanjangan gitu ya. Konflik ini seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Oke. Ini yang terbaca. Nah, berharap ada suatu hal yang benar-benar terjadi. Ada hal-hal yang tidak terduga yang membuat dia kayak ya mungkin keajaiban lah yang diharapkan di sini ya. Keajaiban mungkin bertemu dengan kamu dan kamu mungkin open terhadap dia ya, menerima dia apa adanya. Itu harapannya dia. Ya, ini ada hal-hal yang tidak terduga yang dia inginkan di sini datang kepada kehidupan dia. As of Wands, kesempatan. Benar-benar dia melihat ada kesempatan di sini. Mungkin saja kamu melihat perubahan dia itu begitu sangat meyakinkan kamu ya untuk bisa memberikan kesempatan kedua kepada dia karena di sini dia cukup mandiri ya orangnya. Orangnya cukup benar kayak udah ditempah oleh masa lalu dia yang begitu sangat rumit ya dan itu membuat dia sadar. Dia sadar dengan semua itu bahwasanya perbuatan yang mungkin dia lakukan dulu di masa lalu itu salah gitu ya. Sehingga akhirnya dia mencoba berusaha jadi lebih baik, jauh jadi lebih baik juga gitu. Ada The Tower. The Tower ini adalah ya mungkin kamu mencoba untuk membangun lagi hubungan ini dengan pondasi yang kuat. Mungkin dulu kenapa hancur? Karena pondasinya nggak kuat. Sehingga mudah goyah, mudah hancur ya, mudah luluh. Jadi sekarang kamu benar-benar menguatkan pondasi antara kamu dengan dia. Jika ini adalah kesempatan kamu untuk menunjukkan kalau kamu itu layak untuk mereka, ya. Ada Ten of Swords. Keadaan dia benar-benar kayak hilang gairahnya, hilang harapannya ya. Kenapa? Karena ulah dia sendiri. Tapi di sini mungkin saja dia akan perlahan-perlahan mulai fokus kepada tujuannya, yaitu apa ya kayak menjadi orang sukses. Dia mencoba untuk fokus kepada pekerjaan, fokus kepada tujuannya ya, mencapai kebahagiaan untuk keluarganya dan untuk kamu juga ya. Semoga aja antara kamu dengan dia bisa bersama kembali. Oke. Nah, kita akan coba lihat di sini dari inisial. Dari inisialnya, apa inisialnya? Ya. Ada P yang pernah selingkuh. Nah, dia ini jelas ya, dia pernah selingkuh dan dia ingin kembali ke kamu di sini. Lagi-lagi orang masa lalu ya. Tapi di sini aku melihat ya jika kamu tidak menginginkan orang lama ya, kamu intinya apa ya? Semoga aja akan ketemu dengan orang baru. Ada D dan Y tetangga, ada dan I dan P temannya teman ya. Kamu mungkin sudah punya teman ya, punya teman terus teman kamu itu begitu sangat menginginkan kamu bisa jadi ya. Ada K dan T teman kerja, atasan kerja. Dan ini ada C mantan terindah. Ya, udah jelas-jelas mungkin dia mantan terindah, sulit kamu lupakan walaupun ada rasa sakit yang begitu dalam yang dia berikan kepada kamu ya, tapi dia seperti akan kembali ke kamu. Ya, untuk zodiak yang kuat koneksinya sama kamu itu ada Aries.
ada Leo, ada Pisces, ada Virgo, ada Scorpio. Itu zodiak ya yang kuat koneksinya dengan kamu. Oke, buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, aku harap kamu bisa terhibur jika tidak resonet ya. Dan aku harap kamu juga bisa menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Oke? Nah, di sini seseorang ini ya, dia menyembunyikan kebahagiaannya. Dia mencoba untuk menjadi orang yang terlihat bahagia gitu ya. Bahagia. Bahagia bersama kamu. Oke? Bahagia bersama orang lain gitu ya. Tapi ternyata dia tidak bahagia. Dia menyimpan semua itu. Dia membohongi diri dia juga. Seolah-olah dia bahagia. Karena takut gitu loh. Karena malu. Tapi pada akhirnya orang-orang ataupun kamu juga menyadari kalau dia berada dalam masalah dan sudah sendiri. Disitulah dia masih berharap ke kamu. Ternyata dia masih cinta ke kamu di sini. Oke? Seseorang ini memang menggunakan topeng dalam hidupnya dia ya. Biar orang tahunya dia itu bahagia padahal enggak gitu. Oke, buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.